Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontul baris, salam SDGs Desa. Maaf ini pagi hari ini Gus Ivan sedang mengikuti tes penentuan akhir untuk pengisian formasi di Kementerian Desa. Kita doakan semoga sukses dan kemudian acara kita semakin berkembang di sarapan SDGs ini. Nah, yang sudah saya coba hubungi untuk bisa bergabung menjadi narasumber, tapi sedang pada sibuk, nggak tahu karena ini episode-nya 212, jadi mungkin Wiro Sablengnya baru keluar, susah cari narasumbernya. Oke, pada kesempatan kali ini karena saya perlu sampaikan beberapa hal. Satu, tentang sarapan SDGs Desa. Sarapan SDGs Desa kali ini sudah di episode 212. Ini kita juga sudah punya channel sendiri untuk sarapan SDGs Desa. Ini semoga untuk SDGs Desa ya. Jadi diketik saja SDGs Desa di YouTube, insya Allah ada di situ channel SDGs Desa yang dikembangkan yang merupakan channel yang isinya adalah dokumentasi dari kegiatan sarapan SDGs Desa. Jadi kerabat desa nggak perlu repot-repot untuk mencari SDGs Desa di ribuan tayangan di TV Desa, tapi cukup masuk ke channel sarapan SDGs Desa di channel YouTube. Jadi silakan subscribe untuk mendapatkan update-nya supaya tidak ketinggalan. Sudah lebih dari 2.000 subscribe di sarapan channelnya SDGs Desa. Dan channel itu memang kita dedikasikan untuk
keperluan sharing tentang SDGs desa. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan, bahwa dari sarapan SDGs desa ini ternyata kita cukup punya keakraban, punya kedekatan antar kita, terutama teman-teman pendamping profesional, dan alhamdulillah 16 grup WA sudah penuh semua. Hanya beberapa yang masih ada 012 karena beberapa keluar dari grup, tidak ada masalah. Anda merasa nggak nyaman bisa keluar dari grup, nggak apa-apa. Yang jelas di klub sarapan SDGs desa, kita harapkan di situ menjadi tempat untuk kita bersilaturahmi, saling berbagi informasi, dan tidak kemudian menjadi tempat untuk sharing spam, membagikan informasi-informasi yang tidak benar dan seterusnya, tapi memang benar menjadi tempat untuk berbagi hal-hal positif. 16 klub grup WA, kalau rata-rata 250, artinya ada 2.500, 6 tambah 250 berarti 1.500 ya lumayan banyak. Nah, yang kemudian dari besaran ini kemudian terpikir kemarin kami untuk mengembangkan potensi ekonomi dari teman-teman PBB. Akhirnya dengan beberapa teman kita mengembangkan ide koperasi yang waktu itu terlontar. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang ide koperasi yang sudah kita kembangkan. Insya Allah alhamdulillah kemarin 10 November itu menjadi rapat pembentukan kita dengan 58 pendiri sudah teregistrasi dari 20 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi sebagai informasi, koperasi ini sedang berproses untuk legalitasnya. Insya Allah akhir bulan ini semoga bisa selesai. Koperasi ini akhirnya bernama Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Visi yang dibawa adalah membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya. Jadi sempat ada pertanyaan kenapa harus ada kata sebenarnya di belakang berkoperasi. Ini lebih pada karena ada beberapa koperasi yang berjalan tidak dengan cara yang benar. Akhirnya kita memastikan bahwa koperasi kita ini akan menjadi koperasi yang kita jalankan dengan cara sebenarnya berkoperasi. Beberapa rapat sudah kita lakukan dan kita dokumentasikan, kita publikasikan di channel Kode Indonesia sehingga teman-teman bisa tahu prosesnya. Beberapa institusi juga sudah ada rencana kerjasama untuk pengembangan usaha dari koperasi ini. Kerja dari koperasi ini idenya adalah bekerja dalam pemberdayaan ekonomi anggota yang memiliki kepedulian dan beraktivitas ekonomi di desa. Kemudian dengan cara membantu diri sendiri bersama-sama, itu semangatnya berkoperasi, menjadi agenda pemberdayaan ekonomi anggota. Kemudian yang menjadi sasaran atau target akhir kita adalah seperti yang tadi disampaikan, berkomitmen membangun desa dengan cara berkoperasi yang sebenarnya. Komunitas Desa Indonesia ini merupakan koperasi jasa primer nasional, jadi anggotanya adalah orang per orang.
yang menjadi target atau harapan utamanya yang menjadi anggota adalah teman-teman tenaga pendamping profesional, teman-teman kepala aparatur desa, dan teman-teman penggiat desa di seluruh Indonesia. Apa manfaat dari bergabung di koperasi ini, itu menjadi PR besar yang akan dikerjakan oleh koperasi, yaitu bagaimana mengembangkan bisnis dari anggota. Jadi utamanya adalah memberikan kesempatan bisnis atau memberikan kesempatan berkembangnya bisnis yang sudah dimiliki anggota. Kalau bisnis yang anggota belum miliki, itu nanti dari koperasi akan memberikan ruang kerjasama dengan beberapa pihak untuk kemudian menjadi peluang bisnis untuk anggota. Kalau anggota yang sudah punya usaha, kita akan bantu dengan koperasi ini menjadi bisa tumbuh dan berkembang. Agenda-agenda yang kita bisa sampaikan untuk membantu anggota, maka untuk anggota yang memiliki usaha yang skalanya lokal atau untuk kebutuhan-kebutuhan lokal, kita ada kerjasama dengan teman-teman dari Ekodu. Mereka melakukan pendampingan, melakukan asistensi atau pembinaan agar bisa mendapatkan permodalan dan seterusnya. Itu nanti bisa dengan teman-teman Ekodu. Teman-teman anggota koperasi yang memiliki potensi bisnis untuk bisa ekspor, kami juga rencana ada kerjasama dengan Hub yang kemungkinannya Kode Indonesia akan mempersiapkan, akan memiliki satu akun di Alibaba untuk bisa kita punya marketplace internasional yang kemudian isinya adalah produk dari anggota, jadi bukan produk dari koperasi. Koperasi tidak mungkin belum berkonsentrasi dalam konteks produksi, tapi lebih pada jasa pemasaran. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa teregistrasi sebagai pendiri itu 58 orang dengan berasal dari 20 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini bagian-bagian yang kami bisa sampaikan. Kepengurusan sudah terbentuk, ada saya sebagai ketua, Pak Dian Purnama Putra sebagai sekretaris, Pak Syahbana sebagai bendahara, ada Irfan sebagai ketua bidang organisasi keanggotaan, ada Yudi sebagai ketua bidang usaha, ada Ahmad Forzan ini sebagai ketua bidang kerjasama antar lembaga, dan Iman Nudin sebagai humas. Pengawas ada Ivan, ada sebagai ketua badan pengawas, ada Mas Agung Haris, ada Bu Janti dari ITB, ada Mas Iwan Sabar, dan Pak Ruli Kusuma Hadi ini sebagai pengawas. Kita akan memberikan ruang kepada teman-teman untuk bertanya kalau memang ada yang ingin disampaikan pertanyaannya. Silahkan resen, nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya dan kita akan bantu menjelaskan apabila ada yang ingin disampaikan. Silakan teman kerabat desa yang ingin bertanya. Ini sudah ada dari Harry Hermain. Cara mendaftar anggota koperasi, syaratnya bagaimana? Penerimaan pendaftaran anggota koperasi mungkin baru bisa dimulai Januari 2022. Caranya nanti daftar melalui aplikasi, karena koperasi ini semangatnya adalah koperasi digital. Jadi pendaftarannya nanti melalui aplikasi yang sedang kita siapkan. Kemudian syaratnya seperti apa? Ya, syaratnya membaca ADART, memahami
rencana program koperasi dan kemudian menyepakati untuk bergabung. Setelah mendaftarkan diri, maka akan ada proses pelatihan atau pengenalan koperasi. Dari pengenalan koperasi itu baru kemudian diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi anggota. Kira-kira seperti itu. Koperasi apa ini dari Zahrir? Ini koperasi jasa, jadi koperasi jasa. Teman-teman bisa melihat di website kooperasidesa.id, nama yang waktu itu sudah terlanjur kita ambil, kooperasidesa.id. Di situ bisa mendapatkan gambaran tentang koperasi kita. Kemudian ini ada Oke, itu jawaban yang bisa saya berikan dari beberapa chat yang sudah masuk. Kemudian ini Kang Iman usul 1 tahun periode dengan narasumber Gus Menteri. Nanti narasumber Gus Menteri, nanti biar Gus Ivan yang atur. Nggak harus 1 tahun juga, bisa saja ini Gus Menteri dihadirkan. Silakan kerabat desa yang mengikuti acara ini, ada yang tertarik untuk untuk bertanya, silakan kita berikan kesempatan kalau ada yang tertarik untuk bertanya. Untuk yang minta gambar virtual background, sebentar nanti kita share. Oke, udah kita share tuh syarat virtual backgroundnya. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan tentang koperasi atau ide koperasinya, kita berikan kesempatan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini bukan materi ini karena memang Gus Ivan nggak bisa hadir, jadi kita memanfaatkan aja ruang. Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang koperasi, mungkin satu yang bisa saya sampaikan, kemanfaatan apa ketika bergabung jadi koperasi. Di aplikasi kita nanti akan ada aplikasi map peta, yang setiap anggota akan di tagging di peta itu, lokasinya di mana, sehingga ketika ada peluang bisnis atau ada kesempatan teman-teman yang datang di satu wilayah, dia bisa langsung mendapatkan akses atau bisa mendapatkan informasi siapa anggota koperasi yang dekat dengan posisi dia berada. Jadi saya sedang ada di Banyumas, saya kemudian membuka peta itu, saya akan tahu bahwa di Banyumas ada berapa anggota dari koperasi ini, dan kemudian mereka berprofesi sebagai apa. Itu nanti akan ke-detect. Jadi ketika kemudian saya ada agenda untuk menawarkan bisnis ke perangkat desa, maka saya tinggal menghubungi anggota yang ada di sekitar situ untuk kemudian janjian ketemu dan seterusnya. Bahkan mau menuju ke rumahnya juga sudah bisa langsung dengan Google Map, karena tagging itu basisnya adalah basis Google Map. Kira-kira itu salah satu kelebihan aplikasi yang sedang kita kembangkan, di samping memang ada kelebihan-kelebihan lain. Silakan monggo yang akan live, nggak masalah untuk di forum ini, karena memang ini Gus Ivan sedang ada agenda yang lain sehingga tidak bisa bergabung. Semoga teman-teman bisa ikut mendoakan untuk kesuksesan Gus Ivan, karena pagi hari ini sampai siang mengikuti tes terakhir untuk pengisian formasi jabatan tertentu di Kementerian Desa. Oke, kalau tidak ada yang ingin menanyakan tentang koperasi, maka kita akan kembali ke ini ada yang tanya, apakah koperasi ada cabang di setiap provinsi ke depannya? Cabang
cabang koperasi tidak ditentukan berdasarkan provinsi, tapi ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk membuat cabang di satu kabupaten atau di satu wilayah provinsi dan seterusnya dengan pertimbangan bisnis, maka dibikin cabangnya. Dan lebih mengarah ke bukan kantor cabang tapi kantor unit. Jadi lebih pada pengembangan unit-unit usaha yang ada yang akan dikembangkan dan butuh wilayah-wilayah tertentu, itu baru kita kembangkan, konsepnya adalah unit. Itu kira-kira link webnya koperasi. Bentar, saya share link webnya. Itu sudah kita share webnya, kooperasidesa.id. Al-Aina, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Present. Silakan, open mic, open video. Aina. Open mic-nya. Mic-nya belum dibuka. Silakan open mic dulu. Ya. Open mic. Ya, silakan. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Des. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, waalaikumsalam. Langsung saja Pak Des, saya mau bertanya terkait koperasi kode Indonesia. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang iuran yang diwajibkan kepada pengurus koperasi. Iurannya itu kan ada 1 juta ya Pak Dea. Ya, 1 juta. Itu mohon seperti apa penyaluran dan transparansinya aja, dan kemudian bagaimana jika pengurus koperasi ini ada yang resign dari pendampingan desa. Itu aja Pak Des. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi di koperasi itu mengenal simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi kalau yang sudah ditetapkan simpanan pokok itu sebesar 1 juta bisa dibayar selama 10 kali angsuran, artinya 10 bulan, tiap bulan 100.000. Simpanan wajib itu 25.000 tiap bulan, tetapi harus dibayar 6 bulan sekali minimalnya. Jadi harus langsung dibayar 6 bulan, bukan tiap bulan 25.000. Kemudian koperasi ini tidak ada terkait langsung bahwa dia wajib kepala desa, wajib perangkat desa, wajib pendamping desa, tetapi bahwa yang sudah menjadi anggota mau beralih profesi apapun ya tetap jadi anggota kecuali mengundurkan diri. Jadi apakah kalau sudah jadi, kalau tidak lagi menjadi pendamping masih bisa, nggak ada masalah menjadi anggota koperasi, kecuali mengundurkan diri dari koperasi, karena koperasi ini sifatnya terbuka, bisa bergabung, bisa mengundurkan diri, dan pada saat mengundurkan diri itu maka semua simpanan pokok dan simpanan wajib beserta SHU-nya itu diserahkan atau dikembalikan, dan setelah itu tidak tercatat sebagai anggota, dan setelah itu tidak mendapatkan fasilitas yang diberikan untuk anggota. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi gambarannya seperti itu, artinya
pembayarannya seperti apa, karena mungkin 1 juta cukup besar dan kalau harus langsung diselesaikan nggak bisa dan seterusnya, maka sebenarnya ruangnya ruang untuk membayar ini untuk yang sudah bergabung sebagai pendiri ya. Itu mungkin ditaruh kata di bulan Desember November ini atau di Desember itu melakukan pembayaran paling tidak 1 kali angsuran simpanan pokok berarti 100.000 dan membayar simpanan wajib selama 6 bulan itu 25 kali 6 ya 150, jadi 250, nanti Januari 100.000 lagi, Februari 100.000, baru setelah 6 bulan nanti bayar lagi yang 150, setelah 10 bulan yang 100 berarti simpanan pokoknya sudah selesai, tinggal bayar 6 bulan sekali 150.000. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Ina. Semoga sudah dapat cukup ya. Iya, Pak De, ada Ya. Ada filenya untuk alurnya itu karena sibuk ini di desa banyak sekali. Ya, Oke. Nanti Humas akan mendistribusikan informasinya, termasuk nomor rekening tampungan awal. Jadi nomor rekening tampungan awal masih menggunakan nama bendahara, selesai legalitasnya keluar dari hukum HAM, nanti kita langsung membuka rekening atas nama koperasi, dan setiap bulan akan dilaporkan di website kita tentang penggunaan dananya, dasar pengeluarannya dan seterusnya. Jadi kita akan berusaha benar-benar transparan, karena memang semangat kita adalah semangat untuk membantu masing-masing kita, diri sendiri kita bersama-sama, sehingga kepercayaan harus dibangun. Salah satu cara membangun kepercayaan adalah transparansi. Jadi itu yang kita akan tekankan. Oleh karenanya pada saatnya nanti apabila aplikasi sudah diluncurkan, maka kemungkinan semua pembayaran itu cashless menggunakan aplikasi. Itu sudah kita persiapkan juga. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar. Januari aplikasi sudah bisa kita luncurkan. Itu ya, Aina ya. Siap, Pak De, siap. Oke, terima kasih. Oke, ada yang lain akan menyampaikan secara langsung. Arya, bagaimana gambaran kegiatan koperasinya? Gambaran kegiatan koperasi bisa dilihat di website. Kalau secara sekilas adalah koperasi ini menjadi tempat untuk kemudian setiap kita yang terbuka dengan kesempatan bersilaturahmi dan ada di desa, itu untuk lebih dikenal luas. Kenapa lebih dikenal luas? Karena dengan aplikasi maka akan ketahuan bahwa di Banyumas umpamanya, ini contohnya Iman gitu. Di Banyumas ketika kemudian Iman ini sudah jadi anggota koperasi, maka siapapun yang mendownload aplikasi itu tahu ada namanya Imanuddin yang di Banyumas, tinggalnya di mana, dan seterusnya. Dan data apa yang bisa didapatkan itu terserah Iman memberikan informasinya. Umpamanya sebagai pendamping desa, kemudian sebagai pebisnis apa, bla bla bla, dan seterusnya, silakan itu di profil nanti akan kelihatan. Dan profil itu privasinya terserah teman-teman menulis di situ. Umpama kayak teman-teman di aplikasi di website yang sekarang, umpamanya di member itu ada nama Suryo Koco, informasinya apa tentang Suryo Koco ada di situ. Saya berbagi nomor handphone, ya berarti saya memang terbuka, orang bisa menghubungi saya. Risikonya apa? Risikonya mungkin
ada SMS undian yang mungkin tiap hari datang, ada penawaran apa dan seterusnya. Nah itu tergantung kita menyikapi. Baru kata, saya tidak pernah mengangkat telepon kalau nomor itu belum ada di nomor kontak saya umumnya, yaitu salah satu konsekuensinya ketika nomor saya sudah beredar kemana-mana. Ketika kemudian ada yang WA ke saya ketika isinya tidak menarik dan seterusnya, atau menurut saya itu penipuan, maka saya langsung blokir. Ya udah, sesimpel itu aja. Tapi kalau penawarannya menarik, biasanya kita layani obrolan melalui WA dan kemudian bisa komunikasi langsung. Setidaknya perlu memperkenalkan diri dan seterusnya. Jadi ini kelebihan yang kita tawarkan awal satu. Yang kedua adalah untuk keperluan bisnis, artinya ada potensi-potensi bisnis teman-teman dan seterusnya, nanti akan ada ruang yang tadi saya sudah sampaikan, ada untuk ekspor ada, untuk yang lokal ada. Kemudian yang ketiga, kita juga mengajak beberapa mitra untuk memberikan edukasi peningkatan kapasitas. Nah, konsekuensi dari acara-acara yang kita selenggarakan adalah kalau bukan anggota maka akan berbayar untuk ikut pelatihan-pelatihan atau webinar atau apapun yang nanti dilakukan oleh koperasi. Tapi kalau jadi anggota, kalau sudah jadi anggota bisa jadi gratis atau bisa jadi berbayar tapi hanya 50% namanya. Itu bagian dari kemanfaatan. Taruh kata contoh nih, mengikuti pelatihan paralegal umpamanya di beberapa lembaga organisasi bantuan hukum itu, paralegal itu ada yang sampai biaya pelatihan sampai mendapatkan kartunya itu sampai 5 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang berapa dan seterusnya. Mungkin dengan koperasi maka akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang semacam itu yang kerjasama dengan koperasi, sehingga anggota koperasi akan mendapatkan biaya atau mendapatkan beban biaya yang harus ditanggung itu tidak semahal itu. Jadi prinsipnya adalah menjadi anggota itu harus mendapatkan manfaat. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang apa-apa yang gambaran kegiatan dari pertanyaan dari Ana tadi, gambaran kegiatan sama seperti contoh tadi yang ekspor umpamanya. Untuk memiliki akun tersendiri di Alibaba, seorang pengusaha itu harus membayar, setidaknya dia harus mengalokasikan anggaran berlangganan dan pengelolaan akun di Alibaba untuk bisa masuk di marketplace internasional itu mungkin sampai sekitar 50 juta tiap bulan. Nah, ketika kemudian nanti koperasi ini punya akun di Alibaba, maka teman-teman untuk bergabung di situ menitipkan informasi produknya sampai ke mengelola informasi kalau ada yang minta sampel atau ada yang minta penawaran dan seterusnya, tidak perlu keluar sampai 50 juta, mungkin cukup 1 tahun 5 juta sudah bisa menawarkan produknya di Alibaba. Artinya anggota akan mendapatkan kemanfaatan dengan menjadi lebih murah. Kenapa tidak gratis? Ya kalau urusan sampai ke gratis-gratis itu biarkan menjadi bagian dari kerja pemerintah, karena kalau untuk yang fasilitas-fasilitas sampai ke gratis dengan biaya yang tinggi, otomatis kan secara bisnis koperasi juga akan terbebani. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk untuk gambarannya. Kemudian ini TPP, saya nggak tahu namanya siapa. Apakah koperasi bisa bekerja sama dengan produk-produk BUM Desa? Sangat bisa.
sangat bisa koperasi bekerja sama dengan badan usaha milik desa, bahkan memungkinkan untuk kemudian badan usaha milik desa secara khusus memang ada kerjasama dengan koperasi. Jadi karena kan badan usaha milik desa kan bisa juga membuat unit usaha dengan dengan pihak-pihak lain. Jadi bisa aja mungkin koperasi dalam hal ini terlibat dalam satu bisnis bersama dengan BUMDes, menyertakan saham berapa dan seterusnya. Ini sangat mungkin. Nah, produk-produk BUMDes yang bentuknya kerajinan atau customer good yang bisa dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia dan seterusnya, konveksi dan seterusnya, itu bisa juga nanti terkoneksi dengan Ekodu yang menjadi mitranya dari Koperasi Desa Indonesia, Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia. Kami sudah ada pembicaraan dengan beberapa mitra dan insya Allah Desember nanti kami melakukan MOU, mendetailkan alur bisnisnya, kemudian Januari kita bisa launching produk-produk yang sudah bisa dijalankan oleh Kode Indonesia. Kira-kira itu. Mas Iksan, izin live, monggo silahkan. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada mulai kapan iuran wajib dan iuran pokoknya. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib efektif sebenarnya ya bulan November ini, tapi selambatnya Desember harus sudah mulai melakukan simpanan supaya keberadaan sebagai pendiri tetap ada. Jadi saya sampaikan kerabat desa bahwa Kode Indonesia belum akan menerima anggota sampai akhir tahun ini. Jadi ini lebih masih ke internal, tetapi ruang untuk bergabung sudah kita berikan kesempatan di website kita. Jadi di website kita sudah ada, kalau teman-teman akan bergabung sudah ada tombolnya di situ, gabung. Begitu gabung maka di situ akan ada login, sudah punya ID-nya atau belum. Kalau belum ya tinggal register aja. Register di situ akan ada data-data yang bisa diisi, bisa juga enggak, tetapi utamanya adalah user sama password itu harus diisi, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, profesi pekerjaan dan seterusnya. Di situ kemudian registrasi, nanti di server kita sudah teregistrasi. Kalau di luar pendiri maka otomatis mereka menjadi calon anggota yang akan diinformasikan ketika kita sudah memulai untuk kemudian tahapan selanjutnya penerimaan keanggotaan. Silakan ada yang lain yang ingin bertanya. Ini nggak terasa 40 menit kita sudah berjalan. Mohon maaf kerabat desa yang mungkin di sarapan SDGs ini kok jadi acaranya lain, bukan acara lain, ini lebih pada mengisi kekosongan aja karena kebetulan Gus Ivan sedang tidak bisa bergabung. Saya coba cek juga di YouTube kalau mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Nggak ada, lebih absen saja nama-nama di YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ada teman-teman yang lain. Pak Sabana mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iman? Ya. Silakan. Izin Pak De. Ya. Terima kasih Pak De. Bapak Ibu, teman-teman sahabat pendamping desa dan penggiat desa. Terkait dengan kehadiran Koperasi Desa Indonesia ini sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Pak De tadi selaku Ketua Kode Indonesia, memang kita juga berharap ya ada semacam tujuan yang mulia yang ingin didorong melalui Koperasi Desa Indonesia ini. Selain mensejahterakan anggotanya, tentu kita juga berharap
Silakan Pak Sabana. Halo. Enggak ada suaranya Pak Sabana. Sinyal. Halo Pak Sabana. Yasmin tolong di co-host itu apa? Ipang, Pak Sabana sama si Iman, silakan. Halo Pak Sabana, masih bisa? Oh, hilang sinyal. Ada Mbak Tias itu yang silakan bertanya. Oke, silakan Mbak Tias. Ada yang ingin disampaikan, open mic. Iya, terima kasih Pak D. Selamat pagi. Kaitan dengan koperasi, saya melihat konsepnya bagus karena memang tujuannya bagus. Cuma nanti ke depannya, apakah koperasi ini tidak berbenturan dengan badan usaha yang dimiliki oleh desa? Karena meskipun istilahnya sistemnya yang berbeda, tapi kan tujuannya hampir sama gitu. Apakah tidak memaksimalkan BUMDesnya dulu, meskipun artinya meskipun konsep yang ada di koperasi ini bagus. Jadi nanti ke depannya yang ingin kami tanyakan, akankah lebih bagus kalau kita fokus pada satu badan usaha milik desa dulu, baru kalau itu berhasil kita merambah ke koperasi. Karena kemarin secara tidak langsung kami juga menyampaikan ke desa dampingan kaitan dengan konsep koperasi ini, bisa menangkap sih, desa bisa menangkap, maksudnya juga bisa menangkap. Cuma pertanyaannya seperti itu yang ada di desa, apakah nanti tidak berbenturan dengan unit usahanya BUMDes yang ada di desa. Seperti itu Pak D. Terima kasih. Oke. Justru akan menguatkan, bukan akan berbenturan, karena koperasi ini koperasi primer nasional dan anggotanya orang per orang. Menguatkannya dari mana? Menguatkannya umpama. Sebagai salah satu contoh, kemarin kita bertemu dengan salah satu teman yang merupakan distributor produk customer good umpamanya. Itu dia kan membutuhkan juga jaringan distribusi. Kami sampaikan bahwa sangat mungkin bersinergi dengan koperasi, kemudian nanti koperasi tinggal melakukan kemitraan dengan badan usaha milik desa, tetapi konsepnya kami tidak ingin untuk kemudian badan usaha milik desa itu melakukan penjualan retail, tapi lebih pada badan usaha milik desa yang siap menjadi grosir. Jadi dia tidak melayani penjualan eceran. Nah, mitra kita nanti akan mensupport grosir itu dengan produk-produk yang dia miliki dengan harga yang bagus, selama memang secara distribusi dan seterusnya memang mampu untuk dikerjakan. Jadi tidak akan ada benturan dengan badan usaha milik desa, karena badan usaha milik desa kan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Jadi ibarat kata bahasanya adalah kalau badan usaha milik desa itu kan melakukan B2C dari bisnis ke customer. Nah, kita itu melakukan B2B antar lembaga bisnis. Itu satu. Yang kedua, kenapa akan menguatkan? Pertanyaannya Mbak Tias, sampai hari ini kita mungkin melihat bagaimana sinergi antar BUMDes dan seterusnya itu selalu digelurakan. Pertanyaannya, apakah sudah ada pola jaringan kerjasama antar BUMDes yang dibangun? Umpama nih, BUMDes
seperti yang waktu itu ada BUMDes yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinir masyarakat memproduksi beras merah umpamanya. Apakah ada jalur untuk mereka melakukan hubungan bisnis dengan BUMDes yang wilayahnya itu banyak orang-orang yang mengkonsumsi beras merah, sehingga antar BUMDes itu kemudian bisa mengirim produk yang produksi mengirim ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan. Sejauh ini kita belum melihat itu, dan ini menjadi ruang atau memberikan kesempatan untuk Kode Indonesia mengambil peran sebagai konektor antar BUMDes. Salah satunya dengan aplikasi atau digitalisasi yang akan kita kembangkan. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk BUMDes umpamanya. Bagaimana BUMDes itu secara administrasi, mungkin secara pengembangan ide bisnis dan seterusnya, perlu ada pengembangan kapasitas. Ya, kita mengambil perannya di situ, membuat lembaga untuk peningkatan kapasitas dengan mungkin biaya terjangkau karena manajer BUMDesnya sudah menjadi anggota koperasi dan seterusnya. Jadi kalau layanan itu hanya ke anggota, tetapi secara bisnis kita bisa B2B. Kira-kira itu Mbak Dias gambarannya. Jadi apakah tidak berbenturan? Saya pastikan tidak akan ada benturan. Karena kenapa kita pastikan nggak ada benturan? Karena kita paham tentang BUMDes harus bagaimana dan kita harus mengambil perannya di mana. Berbenturan itu kan ketika ibarat kata mobil sama-sama ke Jakarta gitu kan, dari Banyumas umpamanya. Ketika kita saling tidak memahami ya bisa tabrakan, artinya antar kita harus saling kebut-kebutan dan seterusnya, ya bisa aja. Walaupun di jalur jalan tol ya bisa aja kita bersinggungan. Tapi kalau kita paham aturannya ya tidak mungkin kemudian akan ada benturan di situ. Kira-kira itu Mbak Dias yang bisa saya sampaikan, saya berikan respon. Dan saya pastikan bahwa keanggotaan koperasi ini adalah perorangan. Jadi kalau bicara BUMDes, ya manajer BUMDesnya yang jadi anggota atau siapapun yang jadi anggota di situ dari BUMDes silakan aja, dan yang akan mendapat manfaat perorangan. Tapi kalau bisnis bisa saja yang mendapatkan manfaat adalah BUMDesnya, karena memang ruang-ruang itu akan kita buka. Udah dapat gambaran Mbak Tias? Sudah. Kemarin itu cuma yang menjadi bingung dari desa itu gini, Pak D. Berarti BUMDes itu bekerja sama dengan koperasi. Artinya yang menjadi panutannya atau yang menjadi cantolannya adalah koperasi. Salah satu unit usahanya BUMDes itu gabung dengan koperasi gitu. Bisa bekerja sama dengan koperasi. Jadi umpama nih, salah satu contoh Pertasop. Umpama Pertasop itu butuh modal 250 juta. Kemudian kebetulan koperasi kita juga ada teman-teman yang siap untuk berinvestasi kalau secara lokasi itu menarik. Maka bisa saja membuat Pertasop di desa oleh BUMDes, tetapi modal yang ada di situ adalah modal dari BUMDes dan modal dari koperasi. Artinya kan koperasi juga terbantu, jadi punya bisnis, kemudian investor yang ada di Kode Indonesia juga bisa menanamkan investasinya di tempat yang memang menguntungkan. Umpamanya seperti itu salah satu contohnya. Artinya kerjasama antara koperasi dengan BUMDes, ya pola-pola seperti itu yang bisa kita kembangkan. Taruh kata BUMDes punya satu produk tertentu nih, satu produk, mungkin ini lebih gampang ke contohnya ke Banyumas saja lah ya. Banyumas umpamanya ada gula semut umpamanya. Mereka memproduksi gula punya kemampuan untuk produksi gula semut. Kemudian untuk sampai pada kemampuan kapasitas tertentu memenuhi kebutuhan pasar yang kita punya, umpamanya koperasi ternyata punya
koneksi sampai di satu di satu mitra bisnis tertentu, oh ternyata tidak mampu nih memenuhi kebutuhan secara kuantiti. Kenapa? Karena alasan permodalan. Oke, koperasi bisa masuk ke situ bekerja sama dengan BUMDes untuk meningkatkan modal kerja atau meningkatkan peralatan produksi, packing atau apa dan seterusnya. Nah, disitulah pembicaraan B2B, business to business antara koperasi dengan badan usaha milik desa. Jadi idenya adalah memberikan penguatan, bukan kemudian kita artinya bersaing dengan teman-teman bisnis di desa. Jadi kira-kira itu pun berlaku kepada orang per orang yang memiliki bisnis. Taruh kata, oh ternyata gula semut itu Kang Iman juga memproduksi atau memang bisnisnya salah satunya adalah gula semut. Ketika kemudian terkoneksi dengan Ekodu atau kemudian siap masuk di pasar internasional karena memang ternyata gula merah ini punya pasar yang bagus, maka bisa saja Kang Iman ini dapat order, kemudian wah ini saya bisa, cuma saya modalnya yang nggak ada untuk belanja, atau saya mesin saya tidak cukup kapasitas produksinya. Kode Indonesia mencarikan solusinya, mengundang teman-teman anggota yang lain untuk menyampaikan ini ada prospek bisnis nih, ada proyek untuk pengadaan gula semut, kontraknya segini banyak, ada hambatan permodalan dari Kang Iman, kemudian Kang Iman bisa presentasikan, bisa berbagi hasil seperti apa, dan ketika investor tertarik, maka penyertaan modal atau pinjaman atau bridging atau apapun nanti disepakati supaya Kang Iman bisa memenuhi produksi, dan kemudian yang menyertakan modal di situ juga mendapatkan keuntungan yang wajar. Kira-kira seperti itu, Mbak Tias, gambarannya. Jadi kerjasamanya adalah kerjasama koperasi dengan badan usaha milik desa. Taruh kata ini contoh, Mama, kemarin kita juga sudah ada pembicaraan dengan salah satu aplikasi. Dia menanyakan, Pak, itu kalau desa wisata sudah ada atau belum tuh pembayaran pembelian tiket online untuk tempat-tempat wisata. Ya kita sampaikan ya ada tempat wisata yang memang sudah ada tiket online-nya, ada yang belum dan seterusnya. Ketika kemudian mereka mau masuk, saya sampaikan bahwa Anda siap nggak untuk support secara teknologi. Jadi menyiapkan sistemnya ke desa wisata itu dan seterusnya. Ketika mereka, oke Pak, saya minta waktu sebulan 2 bulan ini untuk mempersiapkan, nanti kita bisa kolaborasi. Nah, disinilah nanti kita tawarkan ke teman-teman desa wisata kalau mau jual tiket secara online juga bisa dilakukan dengan bermitra dengan Kode Indonesia. Jadi taruh kata saya mau ke objek wisata di tempatnya Kang Iman umpamanya, ada rombongan nih 200 orang atau berapa orang dan seterusnya, memastikan bahwa pada tanggal itu kemudian akan tidak perlu repot lagi bayar tiket dan seterusnya, ya tinggal tiket online di aplikasi langsung bisa dibayarkan di situ. Dari pihak pengelola juga sudah firm bahwa akan ada tamu dengan jumlah sekian dan seterusnya, sudah dilakukan pembayaran. Ya, ini kan bagian dari membantu dari desa wisata untuk lebih memperluas pasarnya. Kira-kira itu Mbak Tias yang bisa saya tambahkan. Semoga terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sabana dilanjut. Pak Sabana ada gangguan sinyal. Silakan. Terima kasih Pak De. Saya tambahkan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Ketua Kode Indonesia, bahwa nanti di Kode Indonesia itu akan menjadi tempat bagi pasar gitu ya. Misalnya baik itu oleh BUMDes ingin ingin menjual produk-produknya bisa melewati Kode Indonesia,
sesuai dengan syarat ketentuan gitu. Jika tidak ada kesulitan masuk ke kode Indonesia, karena tadi disampaikan akan masuk ke marketplace. Begitu juga dengan produk-produk yang dimiliki oleh anggota ataupun para pendiri kode Indonesia itu sendiri gitu. Jadi disinilah manfaatnya kita itu menyediakan tempat, menyediakan ruang bahwa selama ini kita jujur saja produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes itu masih bersifat lokal gitu. Dan itu pun omsetnya tidak begitu besar, padahal penyertaan modal dari desa ke BUMDes begitu besar sekali gitu. Tapi pada saat penjualan, beliau di BUMDes belum begitu maksimal memenuhi ketentuan dalam hal ini. Misalnya ada di program kerja BUMDes itu kan ada sekian persen yang harus masuk ke PADES gitu. Nah disinilah Kode Indonesia memberikan solusi, memberikan tempat, dan semuanya bisa produk-produknya terpaparkan di sini dan bisa terjual sesuai dengan ketentuan nanti di marketplace-nya Kode Indonesia. Begitu. Terima kasih. Oke. Ini ada juga di channel YouTube dari Nandang Suharman Putra. Bisa nggak Kode Indonesia bantu memasarkan produk unggulan desa atau sebaliknya memenuhi kebutuhan di desa yang difasilitasi oleh BUMDes? Sangat bisa. Jadi memang semangatnya adalah membangun desa dengan cara berkoperasi. Jadi salah satu cara ikut membangun desa adalah menguatkan badan usaha milik desa. Oleh karenanya pemahaman tentang badan usaha milik desa dan pemahaman tentang koperasi ini akan kita jaga betul melalui komunitas desa Indonesia atau Kode Indonesia ini. Kenapa perlu saya sampaikan itu? Karena jangan sampai terjadi teman-teman badan usaha milik desa ini kemudian mematikan usaha masyarakat namanya. Nah, celahnya di mana? Celahnya ya berarti kita harus menguatkan badan usaha milik desa mengambil peran yang lebih. Jadi kalau kita bicara customer good namanya, produk-produk kebutuhan harian, maka tidak menurut saya tidak pas ketika BUMDes itu punya minimarket namanya, karena melayani konsumen secara langsung. BUMDes itu mestinya punyanya adalah grosir. Jadi orang-orang yang sudah punya toko kelontong, sudah punya warung, itu bisa belanja ke BUMDes dengan harga kulaan, dengan harga grosir. Dan BUMDes tidak melayani penjualan langsung ke masyarakat, sehingga tidak mengganggu bisnis dari toko kelontong atau warung-warung dari masyarakat. Ini bagian yang coba kita ingin kembangkan, ingin kita lakukan, dan alhamdulillah 1-2 teman-teman relasi kita sudah merespon dengan baik dan siap untuk melakukan dukungannya. Nah ini yang saya sampaikan kenapa kami akan fokus dulu sampai akhir tahun ini membenahi internal dan cukup dengan anggotanya itu masih pendiri, baru Januari kita buka supaya pada saat kita membuka keanggotaan, kita sudah bisa menyampaikan manfaat apa ketika yang didapat ketika Anda bergabung. Karena kita tidak ingin bahwa mereka yang bergabung itu tidak paham manfaatnya. Nah, kalau yang 58 pendiri ini itu saya lebih mengatakan sebagai pelopor. Jadi belum melihat langsung manfaatnya, sudah siap bergabung dan kemudian bersama-sama menciptakan bagaimana memberikan kemanfaatan ke anggota untuk kemudian mengajak yang lain bergabung itu karena dasarnya sudah dapat gambaran kemanfaatan. Sebagai contoh nih Mama, satu pelatihan untuk mengenali potensi atau bakat dari anak. Ini kan menjadi penting nih hari ini. Bagaimana kita mengenali potensi bakat dari anak. Mungkin kalau mengikuti pelatihan secara umum itu mendapatkan ruang konsultasi
1 jam, kemudian mengikuti game atau tes yang dilakukan itu harus bayar mungkin sampai 1 juta atau lebih gitu kan. Nah, ketika Anda menjadi anggota dari Kode Indonesia, maka mungkin cukup bayar 50%. Itu kan berarti manfaat langsungnya ya karena bergabung menjadi anggota, maka Anda sudah dapat manfaat 500.000 secara langsung karena mendapatkan potongan harga. Tidak mungkin Anda dapat potongan harga tanpa bergabung menjadi komunitas di koperasi kita. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, dan hal-hal yang lain ini pasti kita kerjasama menjadi sangat penting, Mas Hadi, mengandalkan kekuatan pelatihan Pemda dan seterusnya ya. Kalau kita berpikir untuk tidak mengandalkan kekuatan dari luar untuk bisa kuat, tapi bagaimana mengandalkan kekuatan dari diri kita itu menjadi lebih kuat. Jadi bagaimana orang akan melihat bahwa oh ini Kode Indonesia punya ide yang menarik untuk didukung, dan bagaimana Kode Indonesia ini menjadi mitra strategis untuk lebih memperluas jaringan. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara kita karena pukul 7. Jadi sampai di sini kerabat desa, saya mohon maaf apabila acara hari ini atau topik hari ini spontanitas tentang Kode Indonesia, karena memang Gus Ivan tidak bisa bergabung, sedang mengikuti proses tes untuk karir beliau. Mohon diluangkan waktunya, mohon disempatkan untuk berkirim doa semoga Gus Ivan sukses mengikuti proses yang sedang dilakukan untuk karir beliau, dan kita bisa kembali berlanjut bersama Gus Ivan tiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Dan satu catatan, Koperasi Kode Indonesia ini saya sebagai ketua dan Gus Ivan sebagai ketua pengawas. Jadi insya Allah ini memang basicnya pada kekuatan jaringan kita yang sudah terbangun di Sarapan SDGs Desa. Jadi supaya kepercayaannya terbangun, maka pengawasnya Gus Ivan langsung, saya sebagai ketua koperasinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, dan kita akan bertemu esok hari. Semoga Gus Ivan sudah bisa bergabung dalam Sarapan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri berbaris, Olubis Kuntur Balis, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Olubis Kuntul Baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.